Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. And in this time I will explain about discourse analyzing and phonology. But in this time I'm not explain with English, but I will explain with bahasa. Okay, let's check it out. Oke, di bab discourse analyzing and phonology ini kita akan melihat secara singkat apa yang secara tradisional dianggap sebagai pelafalan, tetapi mencurahkan sebagian besar perhatian kita pada intonasi. Materi pertama kita adalah pronunciation. Pengajaran pelafalan tradisional telah menemukan kekuatannya dalam kemampuan ahli bahasa untuk mengelompokkan bunyi-bunyi bahasa ke dalam item-item distrik yang disebut fonem. Yang ketiga digunakan dalam konstruksi kata-kata menghasilkan kontras yang bermakna dengan kata-kata lainnya. For example, dalam fonem p dan b memberikan kita kontras seperti pump and bump, lalu ada pad and bad. Materi selanjutnya adalah rhythm. Ketika kita mendengarkan serangkaian wacana bahasa Inggris yang diucapkan, kita sering merasa bahwa ada ritme atau ketukan untuk itu, yang memberikan bunyi yang khas, berbeda dari bahasa lain, dan tidak selalu ditiru dengan baik oleh pelajar asing. Kesan irama mungkin timbul dari perasaan berganti-ganti antara ketukan yang kuat dan lemah dalam berbagai perubahan yang bermotif. For example, most of the people were visitors. Materi yang selanjutnya adalah word stress and prominence. Stress mengacu pada tingkat kekuatan yang digunakan dalam memproduksi suku kata, sedangkan prominence, suku kata yang menonjol dalam alur pembicaraan atau durasi atau variasi nada berbanding dengan suku kata di sekitarnya akan disebut dengan suku kata yang menonjol. Perbedaan stress dan prominence adalah stress muncul dalam bentuk kutipan kata-kata, sedangkan prominence yang diberikan pada suku kata tergantung pada pilihan pembicara untuk membuat kata-kata tertentu menonjol. For example, I thought she was Japanese, not him. Materi yang selanjutnya adalah intonation units. Melibatkan terjadinya pola jatuh naik yang berulang, masing-masing digunakan dengan sekumpulan makna yang relatif konsisten, baik dalam kata tunggal atau pada kelompok kata dengan panjang yang berbeda-beda. For example, she works for the government. It means the newsworthy focus was on government. Materi selanjutnya adalah tones and their meanings. Di dalam tones and their meanings ini ada 4 poin. Poin pertama adalah type of tones, yaitu suku kata yang menonjol dalam ucapan adalah pembawa variasi signifikan dalam nada yang mungkin digunakan pembaca pada titik-titik yang dikenali dalam ujaran, level nada naik turun, dan atau dijaga dengan hati-hati. For our practical purposes, 5 will be a useful number to consider. There are fall, rise, fall, rise, and level. Poin yang kedua adalah grammatical approach. Salah satu pandangan yang dipegang secara luas adalah bahwa intonasi memiliki fungsi tata bahasa, yaitu bahwa ada koreksi yang benar untuk hal-hal seperti pertanyaan, tanda kalimat, klausa bawahan, dan sebagainya. For example, is it interesting? Or you feel angry? Poin yang ketiga adalah attitudinal approach. Pandangan paling umum dari intonasi adalah bahwa itu terkait dengan sikap dan emosi. Bahwa beberapa intonasi mengekspresikan kejutan dan datasmen
dan sebagainya. Bagaimana orang mengekspresikan sikap dan emosi adalah kombinasi kompleks orang dari isyarat vokal, intonasi, leksis, perilaku nonverbal, dan faktor kontekstual. For example, he's coming on Friday. Isn't that good? Dan poin keempat adalah interactive approach. Pembaca harus menilai cara menyampaikan grup nada. Apakah itu disampaikan sebagai terbuka, tidak lengkap dalam beberapa cara, sebagai tindak kondusif sehubungan dengan kemungkinan, atau sebagai merujuk pada kesamaan. Pilihan nada dalam bahasa Inggris tampak memenuhi fungsi-fungsi yang berlawanan. Crittenden pada 1981 telah merujuk pada perbedaan utama antara makna terbuka dan tertutup. Materi yang selanjutnya adalah key. Ketika pembicara berbicara di tengah-tengah rentan nada rata-rata, mereka berbicara di tengah-tengah dan ucapan hanya menambah lebih banyak ke wacana yang sedang berlangsung. Ada 3 fungsi kunci bahasa Inggris. Yang pertama adalah tinggi untuk kontras, yang kedua adalah menengah untuk menambah, dan yang ketiga adalah rendah untuk pengulangan. Materi yang selanjutnya adalah pitch across speakers. Pengamatan akhir perlu dilakukan tentang bagaimana pilihan tingkat pitch beroperasi lintas speaker. Tim Brown menunjukkan dengan data mereka bagaimana pembicara kadang-kadang memulai topik baru dengan mengajukan pertanyaan yang dimulai tinggi di rentan nada pembicara, dan bagaimana nada tinggi ini digaungkan oleh pendengar dengan nada tinggi di awal jawaban. For example, a typical topic opening sequence might be A. Have you ever been to Turkey? B. No, never. A. It's a great country, really. Okay, I think enough for me. I do apologize about a lot of my mistaken and in my error speaking. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.